warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Silvia Putri, NIM 18401000275, Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, yaitu suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk penilaian risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk membantu pembuatan kerangka kerja sebagai peringatan kewaspadaan, sebagai untuk meningkatkan kerja perusahaan, dan bersosialisasi dalam manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Yang kedua, manajemen hazard. Yang ketiga, manajemen risiko strategis. Dan yang keempat, manajemen risiko finansial. Di dalam manajemen risiko terdapat beberapa komponen-komponennya, yaitu lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, dan pemantauan atau monitoring. Berikut ini adalah 5 langkah tahapan manajemen risiko yang harus kita ketahui untuk menghasilkan proses manajemen yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Langkah pertama dalam tahapan ini adalah mengidentifikasi risiko. Kita perlu memahami dan menemukan faktor risiko yang terlibat di dalam suatu keputusan ataupun proyek. Yang kedua, menganalisis risiko. Setelah menemukan dan memahami risikonya, kita perlu menganalisis risikonya, menentukan kemungkinan dan konsekuensi dan sikap atau setiap risiko tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi risiko atau peningkatan risiko. Setelah dianalisis, risiko-risiko tersebut perlu diberikan peringkat dan prioritas. Yang keempat, menanggapi risiko. Tahapan ini juga disebut dengan risk response action atau tindakan respon risiko. Setelah memperhitungkan setiap risikonya, kita perlu memutuskan bagaimana merespon setiap risiko. Ada beberapa tanggapan risiko yang dapat kita ambil, di antaranya adalah yaitu 1. Mengambil tindakan untuk menghentikan semua kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko. Yang kedua, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Yang ketiga, mengambil tindakan untuk memindahkan beberapa risiko atau semua risiko ke pihak lain, seperti melalui asuransi atau outsourcing. Yang kelima, menerima risiko tersebut terjadi atau tidak mengambil tindakan apapun untuk mengurangi risikonya. Tahapan yang kelima yaitu meninjau dan memantau risiko. Tidak semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang dan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan faktor lainnya yang akan menyebabkan perubahannya risiko yang akan dihadapi, sehingga mengharuskan kita untuk merubah perencanaan manajemen risiko kita lagi. Pada pembukuan misalnya, saat dulu dilakukan pembukuan secara manual yang merupakan waktu atau yang memakan waktu dan rentan terjadi kesalahan. Pada saat ini, sudah sangat banyak software akuntansi yang mudah digunakan dan praktis, seperti Equard Online. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.